Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dana kampanye 12 partai politik peserta pemilu 2014 ditutup kemarin hari Minggu 2 Maret 2014. KPU mencatat terkumpul dana hampir 2 triliun rupiah. Dana paling besar dimiliki Partai Gerindra sebanyak 306 miliar lebih, disusul Partai Demokrat 268 miliar rupiah lebih dan Partai Amanat Nasional atau PAN sebesar 256 miliar lebih. Sementara itu, dana partai politik yang paling kecil dimiliki Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI sebesar 36 miliar. Banyak atau sedikit dana partai politik tidak menjadi masalah asalkan dana tersebut diperoleh melalui jalur yang sesuai dengan undang-undang dan tidak melanggar hukum. Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi 5 tahun sekali, di mana seluruh rakyat Indonesia yang sudah memiliki kartu tanda penduduk memiliki hak untuk memilih calonnya di lembaga legislatif. Para calon anggota legislatif ini terdaftar di partai politiknya masing-masing. Partai politik memerlukan dana untuk memajukan partainya melalui anggota partai politiknya masing-masing. Cara memperoleh dana ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Apabila dana diperoleh dengan cara korupsi, tentu masyarakat akan marah. Atau dana yang didapat diperoleh dari pihak asing yang memiliki kepentingan di Indonesia. Rakyat pasti marah juga. Rakyat tidak akan marah bila dana partai politik itu didapat dari cara-cara yang benar yang tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Menurut KPU, ada 3 jenis laporan dana kampanye. Laporan awal, dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan, dan laporan pembukaan rekening khusus. 12 partai politik harus mematuhi aturan dari KPU ini. Apakah partai politik tersebut mematuhi peraturan KPU? Tentunya pihak KPU yang lebih tahu. Tim Liputan, JAK TV. Pemirsa, kami sudah bersama di studio bersama dengan pengamat politik Siti Zuhro. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak. Ya, dan juga Pak Jazuli Juwaidi, Ketua DPP PKS. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. Pak Habibur Rahman, Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam. Ini kita akan membahas mengenai terkait dana parpol yang senilai hampir 2 triliun rupiah, begitu ya, dan sudah mencatatkan kan. Pertama saya ingin bertanya dulu kepada Bu Siti Zuhro ini terkait dengan jumlah dana kampanye parpol yang sudah diumumkan. Ini kan seluruhnya memang hampir 2 triliun rupiah. Biaya itu untuk mengurus rakyat atau untuk memperoleh kekuasaan? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Jadi kalau mengurus rakyat saja terlalu idealis dan kayaknya kita tidak melihat realitasnya bahwa pemilu ini bagian dari struggle for power dari partai-partai politik. Nah ini yang harus kita ketahui. Kita tidak menutup mata terhadap upaya itu, tapi pada saat yang bersamaan memang harusnya wakil-wakil rakyat ini juga mewakili rakyat. Itu yang diharapkan oleh rakyat tentunya. Artinya apa? Episode untuk parlemen ke depan, hasil pemilu saat ini adalah episode yang positif. Kita tinggalkan era yang tidak tidak memberikan satu terobosan-terobosan yang bagus. Kualitas demokrasi kita tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Lah kita mulai dengan sesuatu langkah yang saat ini adalah langkah konsolidasi demokrasi. Tadi Bu Siti bilang dua-duanya, salah satunya untuk kekuasaan. Kira-kira kekuasaan seperti apa sih yang dimaksud ini? Iya, jadi sebetulnya kalau kita menerjemahkan bahwa pemilu ini adalah pesta demokrasi, itu salah. Bukan pesta demokrasi. Ini adalah tiang pancang untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Kalau pesta ya pesta hura-hura. Akhirnya apa? Kita menghambur-hamburkan uang. Kita kalau perlu juga melakukan pembelian suara, memberikan rakyat sedemikian rupa kita uang agar rakyat senang dan happy. Kalau sudah senang lalu mendukung partai-partai atau mendukung caleg-caleg, itu tidak benar. Jadi menurut saya ini bukan pesta. Ini adalah semacam
semacam langkah-langkah di mana kita sedang menapaki kualitas demokrasi kita yang sungguh-sungguh itu. Jadi kalau pesta cuma hura-hura, kita tidak sedang pesta. Apalagi pemilu 2014 ini diantarkan oleh satu drama yang luar biasa, yaitu pelanggaran hukum, pelanggaran etika dan korupsi di mana-mana. Oleh karena itu ya kita bukan sedang berpesta, kita sedang meningkatkan kualitas demokrasi kita untuk lebih baik dengan cara-cara bagaimana meminta partai untuk lebih terbuka, lebih transparan dalam mengelola dana, termasuk yang kemarin dimintakan oleh KPU untuk menyerahkan semua laporan atau administrasi tentang dana yang dimiliki oleh masing-masing partai. Menurut saya ini satu langkah yang bagus ya, mencoba untuk mengupayakan sedemikian rupa kita membangun transparansi dan akuntabilitas di partai politik, sehingga nanti pemilu yang kita hasilkan, khususnya pemilu legislatif, sungguh-sungguh pemilu yang betul free and fair, pemilu yang jujur, yang adil, pemilu yang demokratis, yang tidak ada kecurangan, yang apalagi dibuat-buat sedemikian rupa kecurangan itu sehingga menimbulkan distrust. Yang kita bangun distrust, kita tidak akan sedang membangun distrust untuk saat ini. Saat ini kita sedang membangun trust. Ini kan melihat hasil dana kampanye yang sudah dilaporkan kepada KPU. Nah, ini apakah hal tersebut representasi dari demokrasi yang berkualitas, Pak Jazli? Iya. Saya ingin mengukuhkan apa yang disampaikan oleh profesor kita bahwa ini adalah konsekuensi dari pembangunan demokrasi yang selama ini demokrasi itu kan tertutup minimal sebelum 15 tahun yang lalu. Sekarang ini adalah sudah dibuka. Memang perlu tahapan-tahapan. Saya berharap proses demokratisasi di Republik ini semakin tahun semakin berkualitas. Betul. Pendidikan politik semakin bagus. Memang kalau kita lihat 2 triliun, waduh, kalau kita buat bangun rakyat besar sekali, iya. Tetapi ini juga untuk membangun sesuatu yang kepentingannya untuk rakyat. Ketika demokrasi itu tegak berdiri dengan baik, maka yang akan terpilih sebagai wakil rakyat itu juga orang-orang yang memang mencerminkan keinginan rakyat. Kalau demokrasinya bagus. Jadi saya berharap ini semua akan mendorong pembangunan demokrasi itu secara bagus, secara berkualitas. Nah, karena itu juga seperti yang disampaikan oleh profesor kita tadi, bahwa nanti rakyat juga dituntut untuk cerdas memilih ini. Nah, kalau masalah dana kampanye dari satu partai ke partai yang lain itu kan tadi bervariasi jumlahnya. PKS juga tidak terlalu beda jauh dengan yang paling terakhir tadi. Tetapi buat PKS yang penting ada sesuatu yang memang kita untuk kontribusi membangun demokrasi ini secara bagus. Nah, salah satu kualitas demokrasi itu tadi bahwa rakyat harus cerdas memilih. Jangan sampai memilih wakil-wakilnya yang sesungguhnya mereka tidak layak untuk duduk di parlemen. Akhirnya begitu mereka duduk tetapi tidak memiliki kompetensi, apa yang terjadi? Semua meratap di belakang hari. Pak Jazli, tapi kalau seandainya para caleg ini sedang kampanye dan tidak mengikuti rapat-rapat atau sesuatu yang berkepentingan untuk mewakili rakyat di DPR, itu apakah pantas untuk dipilih kembali? Nah, itulah yang sangat kita sayangkan. Saya setuju akhir-akhir ini dapat sorotan dari media bahwa DPR atau caleg yang existing sekarang jadi DPR itu disorot kehadirannya. Paripurna yang saya juga pernah hadir di Jak TV ini ada 200 sekian yang hadir, yang goib 200 sekian. Saya melihat pertama menghimbau kepada teman-teman yang sekarang jadi anggota legislatif dan mencalonkan kembali, memang dituntut kerja keras untuk membagi waktunya. Saya sedih juga ketika profesor ini datang ke sebuah panja yang hadir tidak memenuhi quorum begitu. Nah, memang kita mengerti kalau mereka juga harus habis di kantor, tentu mereka juga berpikir tentang dapil. Tetapi kalau mereka habiskan waktu di dapil, kantornya tidak terpenuhi, ya kan semuanya ini amanah juga yang harus dibangun, yang harus dijaga semua amanah ini secara baik. Baik, Pak Habibur Rahman, Partai Gerindra mendapatkan dana yang paling besar, begitu ya? Mengeluarkan dana ya, artinya melaporkan dananya ke KPU dengan jumlah sekian tadi sudah kita lihat ya. Apakah artinya paling banyak akan dapat kursi di DPR? Jadi pertama yang perlu saya luruskan, ini menurut feeling saya, Partai Gerindra bukanlah partai yang terbesar mengeluarkan dana, tapi partai yang paling jujur melaporkan pengeluarannya. Itu penting untuk digarisbawahi. Karena ada kecenderungan teman-teman yang saya tangkap ya, ini feeling saya,
di markdown pengeluaran agar terkesan elegan. Sedikit begitu ya, dengan Tapi kata jadi gini, lain ya. Tapi tidak semua Jadi partai. enggak apapun. Tapi ada artinya Pak Jazuli, Saya tidak tidak semua tahu. partai. Apapun Kan ya. Besarnya pengeluaran tersebut memang konsekuensi dari kenyataan pahit saat ini. Kita ada di tengah-tengah era politik liberal, di mana para caleg itu dipecut untuk berlomba satu sama lain meraih suara sebanyak-banyaknya. Bayangkan dalam waktu yang demikian singkat, kita berpacu satu sama lain bahkan dengan teman separtai untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, mengejar satu suara sampai ke ujung dapil gitu. Oke. Nah ini konsekuensinya tentu biaya. Ya. Dan kalau kita mau jujur, biaya real yang dikeluarkan tentu akan sangat besar. Oke. Tidak dengan melakukan politik transaksional saja itu sudah sangat besar. Apalagi partai-partai yang secara kasat mata kita lihat di lapangan melakukan politik transaksional. Ya. Bangun ini, bangun itu, entah pakai uang dari mana gitu. Entah pakai uang dari mana. Baik, kita akan berikan lagi informasi kepada pemirsa dan juga masih bertanya tentang tadi Pak Jazuli bilang Ya. tidak semua, berarti Yes. artinya ada. Oke pemirsa, nanti kita akan lanjutkan dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021 5155 111. Kami kembali sesaat lagi. Masih bersama kami di Adapa Berita dan kami masih membahas terkait dengan dana parpol yang hampir mencapai 2 triliun dan ini bagaimana bisa ada yang sangat tinggi dan juga ada yang sangat rendah dan tadi dikabarkan bahwa Pak Jazuli mengatakan tidak semuanya melaporkan dana parpol dengan sejujurnya begitu ya. Baik, tapi sebelum itu kita akan angkat penelpon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya, selamat Dari malam Pak. Dengan Ya, siapa, Bu. di mana? Saya Bu, nama saya Pak Aan Bu. Ya, Pak Aan, di mana Pak Aan? Saya ada di Bogor Bu. Silakan Pak Aan. Ya baik, saya hanya cuman menyampaikan kepada saya ada di Bogor Bu. Saya cuman lihat ini yang dari Bapak Gerindra sama yang Bapak satu lagi yang pakai peci. Pak Habibur Rahman, oh Pak Jazuli. Ya, kalau menurut saya ya Bu ya, dua partai ini memang cukup besar ya Bu. Ya, Kalau memang film itu bisa dimanfaatin oleh masyarakat, ya mendingan 27 provinsi ini diserahkan aja dananya. Jadi kalau memang mereka punya dapil masing-masing dapil, itu dana sendiri aja sekalipun dana itu daripada daripada anggota dewan yang duduk di tiap-tiap provinsi maupun di kabupaten, kota, jelas otomatis. Mana ada orang mau ngaku kalau uang dapat dari mana kan kita nggak tahu Bu. Jadi lebih bagus dana 2 triliun itu dipergunakan oleh rakyat miskin. oke baik. Terima kasih Pak Aan di Bogor Itu kami aja sudah pesan menangkap saya. maksud Jadi Anda. jangan kita Ya. Baik, itu dia tadi. Pak Aan mengatakan bahwa sebetulnya 2 triliun itu sebaiknya untuk rakyat miskin saja dibandingkan untuk sibuk mencari suara kampanye. Dan tadi sepertinya ada rasa kecewa begitu. Langsung silakan. Ya. Ya saya gitu, saya katakan bahwa Gerindra punya konsep untuk melakukan perubahan. Oke. Pahitnya untuk menjalankan konsep itu kan Gerindra harus merebut kekuasaan. Pahitnya lagi cara merebut kekuasaan itu adalah melalui pemilu yang proporsional terbuka ini, yang super liberal. Sehingga mau nggak mau ya kita ada pengorbanan keluarkan dana untuk untuk memenangkan pemilu ini, ya itulah konsekuensi yang kita hadapi. Artinya agar dapat melakukan visi dan misi harus merebut kekuasaan. Ya tentu. Oke. Yang paling penting kan sekarang merebut kekuasaan dahulu, kita baru bisa berbuat. Gitu. Oke, Ya. Bu, silakan Pak Jazuli Ya, dulu. jadi saya ingin meluruskan bahwa PKS tidak termasuk yang terbesar. Bisa dilihat di situ, laporan terakhir itu kurang lebih sekitar 80-an M saja. Beda-beda tipis dengan yang paling terendah itu. Kalau Gerindra tadi kan fantastis
300 lebih dan seterusnya. Tapi PKS kira-kira jujur tidak untuk melaporkan dana parpol ini? Alhamdulillah saya kira bisa diuji bahwa PKS ini kan juga tidak ada orang yang konglomerat di PKS ini. Itu pun yang 80 sekian itu pertama dari kas partai. Kas partai ini dari mana? Iuran dari kader. Iuran dari kader. Kita selalu bikin Galibu, gerakan 5.000 berinfak orang, gitu kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari caleg itu sendiri. Caleg yang akan maju kita mintai infaknya, kemudian baru ada bantuan dari perorangan. Yang saya katakan tidak semua itu bukan tidak semua jujur, tetapi yang dikatakan oleh Mas Habibur Rahman tadi bahwa ada partai yang partai selain Gerindra seakan-akan tidak jujur. Tidak semua partai. Buat PKS, kenapa PKS tidak besar? Memang itu adanya. Buat apa kita juga tutup-tutupi? Nah, cuman kalau di PKS ini berbeda dengan Gerindra. Pertama, atau dengan partai-partai yang lain ya. Teman-teman di PKS ini alhamdulillah begitu dikasih bendera dia tidak pernah berpikir mana uang kopinya, mana uang rokoknya, mana ongkosnya. Dia langsung pasang sesuai dengan kemampuannya. Memang itu ada hitungan yang luar biasa kalau mau diuangkan begitu. Tetapi menjadi terpangkas sekian banyak karena mereka bekerja dengan ketulusannya. Dia tahu karena nyari duitnya di PKS ini susah juga. Kita nggak punya uang. PKS mengklaim jujur. Silakan. Tapi ini satu hal ya yang paling penting PR bersama adalah bagaimana mengaudit laporan itu masing-masing, karena saya yakin akan sangat sulit bagi siapapun mengaudit. Jadi siapa yang jujur, siapa yang nggak jujur itu sulit juga diaudit. Misalnya diklaim sekian, mengauditnya bagaimana, menghitung sekian banner yang bertebaran, menghitung sekian billboard yang bertebaran, menghitung sekian ribu kalender, itu mengauditnya seperti apa? Ini kan kembali ke masing-masing. Berarti cara mengaudit pun sebetulnya harus bisa transparansi. Siapa yang bisa mengaudit pengeluaran dana kampanye seluruh parpol? Siapa yang bisa mengaudit? Bercaleg, siapa yang bisa mengaudit? Mencari kebenarannya. Sudah kita lihat bahwa di KPU itu akan diaudit oleh siapa yang bisa menghitung? Siapa yang bisa menghitung? Ya, sekian ribu, sekian puluh ribu banner yang bertebaran. Siapa yang bisa menghitung sekian ribu kalender? Siapa yang bisa menghitung biaya operasional? Tapi biasanya si auditor itu akan datang untuk menghitung berapa banyak kan? Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Yang penting mekanisme yang ada sekian ini. Besar wilayah, sekian banyak pemilih nggak akan mungkin. Menurut saya mekanisme yang ada ya kita ikuti. Kejujuran itu kembali kepada hatinya. Tetapi rakyat berhak punya penilaian terhadap siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Saya setuju kepada Profesor yang tidak jujur nggak usah dipilih lagi. Kira-kira siapa tadi dana parpol yang menurut Anda tidak melaporkan semuanya? Saya tidak ingin menilai parpol lain karena ini juga tentu masing-masing kita juga harus menjaga independensi dan masing-masing dapurnya partai-partai itu. Artinya tapi saya cuma ingin merespon Bapak yang tadi. Saya setuju bahwa rakyat miskin di Republik ini yang masih puluhan juta itu harus menjadi prioritas pembangunan. Tetapi merupakan konsekuensi proses demokrasi dan membangun demokrasi ini memang harus ada kos. Dan kos ini alhamdulillah tidak dibebankan kepada negara ya Profesor ya, tetapi dibebankan kepada partai politik dan kader-kadernya dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan dengan kejujuran yang disebutkan oleh Mas Habib tadi, kemudian juga dengan pemilih yang cerdas, kita ingin melahirkan wakil-wakil rakyat juga yang memiliki kompetensi, yang bertanggung jawab, sehingga mereka bisa membangun rakyat, bisa berbicara di Republik ini bagaimana caranya memperhatikan rakyat yang miskin, yang tidak mampu dan seterusnya ke depan ketika wakil-wakil rakyat itu memang orang-orang yang baik. Bu Siti Zuhro, tadi dikatakan Partai Gerindra artinya untuk menjalankan visi dan misinya harus merebut kekuasaan dulu. Jadi kita lihat dalam demokrasi sebetulnya yang tuan dan majikan itu adalah rakyatnya. Justru para pekerjaan negara itu suruhan rakyat untuk melayani. Kok mau sih mengeluarkan dana begitu besar untuk menjadi pelayan rakyat? Menurut Anda seperti apa? Iya, karena demokrasi kita ini sudah dimaknai salah. Jadi demokrasi yang harusnya betul-betul dimaknai satu proses atau satu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, itu seharusnya ya memang tahapannya diarahkan ke situ. Tapi lagi-lagi kita sedang tidak membangun partai politik sejak awal ya, sejak kita memutuskan bahwa demokrasi ini ditopang oleh sistem multipartai. Sistem multipartai banyak sejak pemilu pertama 99, harusnya memang ketika itu ada semacam kejelasan, keterukuran bahwa demokrasi kita bukan sedang hanya sekedar mengkompetisikan, mengkontestasikan atau hanya membolehkan kebebasan berserikat melalui berdirinya partai. Dari kompetisi ini ketika sudah merebut kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang bahwa pejabat itu adalah justru pesuruh, tapi justru rakyat itu yang menjadi pesuruh
dari Iya. si penguasa ini. Betul. Nah itu artinya kan tidak sama. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, bukan untuk rakyat itu loh. Dirinya sendiri begitu ya, Bu Jadi Siti? ternyata itu masquerading. Jadi bertopeng ya. Para politisi ini sebagian tentunya tidak termasuk Pak Jazuli dan Mas Habib. Bertopeng hanya untuk seolah-olah ini untuk kamu rakyat gitu ya. Tolong pilihlah saya. Tapi ketika saya sudah jumowo menjadi seseorang, menjadi anggota dewan, menjadi presiden dan wakil presiden, nanti dulu saya yang memerintah Anda. Padahal ketika saat ini mereka sedang melamar pekerjaan kepada rakyat itu, melamar betapa susahnya mencari konstituen, mencari dukungan gitu ya, luar biasa. Saya bisa membaca betapa kelihatan lelahnya para caleg-caleg saat ini gitu, ketika timbul ketidakpastian di dapil, ketika mereka turun, mereka ini harus berkompetisi di internal partainya sendiri dan berkompetisi dengan partai-partai lain, caleg-caleg partai lain. Di situ saya membaca betapa susahnya untuk meraih dukungan. Tapi kalau sudah diberikan amanah, sebagian besar tidak amanah, gitu loh. Ini contohnya anggota dewan yang periode sekarang, satu contoh. Apa yang mereka lakukan, kinerja yang maksimal yang mereka lakukan. Tentunya tidak semuanya, tapi sebagian besar kok tidak menghasilkan sesuatu yang katakan diharapkan rakyat Dan itu. tidak begitu kelihatan begitu hasil yang sudah diperbuat oleh ini. Iya. Baik, Pak Jazuli sepertinya sudah ingin bicara, tapi kita tahan dulu sebentar. Dan juga Pak Habib, kita akan kembali lagi setelah satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Ada Pemberita. Ya, pemirsa masih bersama kami di Ada Pemberita, dan Anda juga bisa bergabung di 021-515-5111, dan kami masih membahas dana parpol yang mencapai hampir 2 triliun. Dan kita lihat ini Gerindra lapor apa adanya tadi begitu ya Pak Habib ya. Jadi paling gede, yang paling kecil. Ini angkanya seperti apa kira-kira maksudnya? Jadi disebutkan bahwa Gerindra angkanya paling besar begitu ya. Paling besar. Kira-kira dari mana sih dana yang paling besarnya ini, Pak? Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa Gerindra sebagian besar calegnya itu tidak pernah jadi anggota DPR, bukan incumbent, bukan pejabat sebelumnya. Lalu bagaimana mereka bisa mengerti tidak mungkin pekerjaan-pekerjaan dananya di hasil DPR? korupsi ya, nggak mungkin dananya hasil korupsi di DPR. Gitu kan, ya. Yang kedua, kita sejak rekrutmen punya metode yang jelas untuk menjaring para caleg. Kita mensyaratkan bahwa para caleg itu nggak boleh berhutang dan nggak boleh mengganggu keuangan rumah tangganya untuk membiayai pencalekan ini. Itu jelas, sehingga yang kita khawatirkan kan begitu dia cari dengan segala macam cara dana untuk kampanye, setelah pemilu kalau terpilih ada desakan untuk mengembalikan. Nah itu yang paling bahaya. Nah kalau soal pengorbanan dengan mengeluarkan dana, di Gerindra itu kita nggak kenal istilah politisi. Yang ada adalah pejuang politik. Jangankan dana, tenaga, bila perlu nyawa saja kita korbankan. Waduh, itu lebay banget Dan ya, bukan bahkan lebay. nyawa. Tapi memang faktanya begitu, begitu. Artinya memang kita serius ingin mengusung program yang kita bikin untuk membawa perubahan. Gitu dia. Oke, baik Pak Jazuli silakan. Pertama saya ingin mengapresiasi tausiah dari Bunda Profesor Siti Zuhro ini, bahwa ke depan tentu caleg-caleg ini harus lebih bertanggung jawab, lebih amanah dan seterusnya. Buat PKS ini adalah merupakan tausiah, peringatan. Yang kedua, saya berpikir memang ke depan harus dipikirkan bukan saja oleh DPR, oleh pemerintah, tapi oleh akademisi juga. Bagaimana caranya pemilu murah? Nah, Karena kalau pemilu ini mahal, saya khawatir ketika orang terpilih juga akan melahirkan sesuatu efek negatif yang tidak menyenangkan rakyat gitu. Jadi harus kita pikirkan ke depan itu bagaimana pemilu murah. Nah, proses demokrasi ini memang seperti yang sudah disampaikan oleh para pakar, itu tidak akan tercapai secara berkualitas bagus ketika pertama rakyat itu masih banyak yang lapar. Ya kan gitu. Nanti akan banyak juga seperti yang dikhawatirkan oleh Mas Mujib ini, Habib ini, bahwa nanti akan terjadi politik uang karena rakyat lapar. Akhirnya nggak berpikir 5 tahun, tapi berpikirnya siapa aja yang hari ini memberikan uang recehan itu gitu. Itu satu. Yang kedua adalah tingkat pendidikan masih rendah. Orang tingkat intelektualnya tuh nggak nyampe. Bagaimana sih sesungguhnya membangun bangsa ini ke depan? Nah ini penting. Nah buat PKS, uang yang apa adanya itu, kita yang existing jadi anggota DPR ini Bunda, itu dipaksa untuk dipotong 10 juta tiap bulan sejak kami dilantik jadi anggota DPR. Itu adalah tabungan untuk pemilu 5 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena kami khawatir kalau nggak dipaksa seperti itu, orang tidak bisa mengelola uang dengan baik, dan kita tidak punya ada
andalan dari manapun. Makanya di PKS itu aleg yang sudah eksis dipotong suka tidak suka 10 juta. Mulai dari dilantik sampai dengan terakhir itu untuk kampanye. Yang kedua, karena kita juga sudah menunjukkan yang jadi alegnya, maka kader-kader juga alhamdulillah mereka ikut menyumbang, kemudian juga mereka ikut bekerja dengan tenaganya. Alhamdulillah. Kami tidak bisa menyewa billboard yang mahal-mahal, tetapi kami bikin, yang penting ada tools mengenalkan kami. Kami tidak bermaksud untuk merebut kekuasaan, tapi kami ingin memberikan yang terbaik dari kader-kader kami yang bisa dimanfaatkan untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana bisa melayani bangsa dan negara ini. Alhamdulillah ada 4 gubernur PKS sekarang, insya Allah. Mudah-mudahan kita berharap juga mereka menunjukkan bagaimana ketika PKS itu berkuasa, mereka betul-betul bisa dirasakan hasil kebijakan-kebijakannya itu secara real untuk rakyat. Kita konsen bagaimana kecerdasan, bagaimana kesehatan, kebutuhan dasar rakyat dan masyarakat, itulah yang menjadi prioritas kami. Sehingga terjawab penanya yang pertama tadi, mudah-mudahan insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi di Republik ini, wakil-wakilnya dan pejabat-pejabat. Baik, ini Bu Siti, parpol ini kan seperti free fight, bisa cari dana kampanye tanpa batas. Kenapa diatur seperti itu? Akhirnya seperti balapan ini semua. Kita kan seperti ngos-ngosan untuk mencapai kampanye yang tanpa batas tersebut. Tapi kita akan tahan dulu, kita akan break. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, masih di Ada Apa Berita dan kita masih membahas terkait dana parpol yang jumlahnya hampir mencapai 2 triliun, dan di sini sudah ada narsum kita satu lagi, Pak Nudirman Munir, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam, Pak. Selamat malam, bukan ketua. Dari DPP Partai Golkar. Oh iya, dari DPP Partai Golkar, mohon maaf. Jadi gini, tadi kita sudah membahas terkait dana parpol yang jumlahnya hampir 2 triliun dan Partai Gerindra yang paling besar, dan kalau tadi Pak Paling jujur menyampaikan dana parpolnya. Kalau Pak Jazuli juga sudah menyampaikan tidak beda tipis dengan yang paling bawah gitu ya. Nah, kita lihat Partai Golkar ini berada di tengah-tengah, tapi kita lihat iklannya juga luar biasa, dan kita lihat ini dananya ini kan sudah diumumkan. Ini pandangan Bapak seperti apa? Ya, kalau saya tuh terutama di dapil saya Ya. memang saya yang paling murah meriah. Oke, murah Ya, meriah. murah meriahnya pakai yang murah-murahan aja lah. Ya, baliho-baliho kecil, walaupun kata-katanya dilarang, tapi bagi saya justru peraturan KPU itu menurut saya yang bertentangan dengan undang-undang pemilu kan. Bagian yang mana Pak yang bertentangannya? Karena atribut itu adalah merupakan hak dari caleg gitu. Jadi kalau kita mau pakai yang murah, masa dilarang? Jadi mesti pakai yang mahal-mahal ya. Billboard itu kan mahal, bisa ratusan juta. Terus terang saya nggak Baliho sanggup. kecil taruhnya di mana aja nih Pak? Ya itu ada di warung-warung, spanduk ya, spanduk yang kalau di kita harganya di sini sekitar 10.000 sampai 11.000 per meter. Iya. Jadi dengan modal 4.000, 4.200, ya 1.000 biji kan baru 4 juta. Iya. Jadi mungkin cara aja. Kalau saya terus terang memang cara murah meriah, tapi yang jelas atribut kita di mana-mana ada gitu ya. Ya walaupun mungkin bagi sesama sesama caleg ya, ya dianggap katakanlah berlebihan gitu ya. Soalnya kenapa? Kalau pakai kayu justru berapa ribu ton kubik kayu yang harus dibabat hutan untuk pakai kayu ya. Nah kalau saya lebih bagus di pohon, nggak mati kok pohonnya. Tapi katanya itu 5 tahun jahat, yang Pak lalu Nudirman, memaku-maku pohon katanya. Iya, nggak ada masalah. Daripada itu kayu dibabat habis dengan ribuan ton meter kubik, ya hutan harus kita gundulin hanya untuk kampanye. Jadi saya berbeda pemikiran, nggak tahu, terserah bagi masing-masing pihak ya. Saya lebih bagus ditempel di pohon dan nggak mati pohon. Dulu 5 tahun yang lalu juga saya kampanye seperti itu, sama. Dan itu murah meriah. Tapi harus pakai bambu juga di pohon. Tapi harus pakai bambu juga, berarti artinya pohon bambu yang ditebang. Pohon bambunya itu pun sangat efisien ya, cukup bambu kecil dan itu juga nggak memakan Oke, gini Pak pohon terlalu banyak. Tunggu sebentar, tadi kan Partai Gerindra iklan ARW Bang. Ya kalau soal presiden saya belum masuk ke format, ada lambang-lambang Golkarnya dikit. format pemilihan presiden pilpres ya. Kita masih fokus
untuk caleg caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi terus terang memang yang paling lemah sekarang dari sudut dari sudut atribut itu kita bendera juga kita terbatas ya. Oke. Ya, seperti partai lain, waduh benderanya gagah perkasa, PKS di mana-mana ada bendera, kita nggak. Oh, aduh Pak, PKS di mana-mana. Oke. Gerindra juga begitu. Oke, kita tahan dulu. Nah, Ini kita lihat. hampir nggak ada kita. Iya. Boleh dibilang kalau dilihat di seluruh Indonesia ya. Oke. Jadi hal-hal seperti itu kita ya sederhana aja lah. Kalau Golkar adanya di warung-warung begitu ya tadi seperti Ya, Anda di sebutkan. warung-warung, Di warung-warung, itu di pun- pohon-pohon begitu ya. pohon-pohon. Kalau PKS di bendera di mana-mana begitu ya. Bendera di Kalau mana-mana Partai Gerindra juga. sendiri tadi mengaku bahwa partai ini adalah partai yang paling jujur menyetor Kalau jumlah ke KPU, menyampaikan laporan ke karena, KPU. ya, itu. Ya begitu ya. Kalau misalnya Partai Golkar ini jujur tidak? Ya kalau Pak saya Nudirman? sesuai dengan apa yang saya terima dari kan itu semua ada di bank, keluar masuk apa yang saya bayarkan untuk atribut, Bukan Golkar. apa yang saya pakai berdasarkan gaji saya, semua kelihatan di situ. Berapa yang mesti saya keluarkan untuk misalnya baliho atau spanduk. Tapi Yang itu ditanya institusi. tapi mungkin ini terjadi sama Pak Nudirman aja karena di dapil saya itu Golkar itu bukan hanya bendera, bukan hanya banner, tetapi billboardnya besar-besar. Yang Luar PKS biasa. nggak bisa bikin billboard gitu. Oh, jadi Iya. kesalip duluan. Jadi Gimana? Jadi kalau tadi itu pribadinya Pak Nudirman Ya, gitu, itu. tapi Oke. kalau Golkarnya saya lihat di dapil saya Oke, jadi bantu sekarang kita tiga itu. bicaranya Golkar secara Ah, itu dia keseluruhan. Karena dari masalahnya. tadi PKS kita kuat secara Institusi. keseluruhan dan Kita Gerindra bicaranya institusi soalnya ini. Oke. Ya, saya melihat faktanya kalau di daerah kita kan semua ada strategi ya. Kalau awalnya kita udah jor-joran, itu pasti akan buang uang habis-habisan dan hasilnya menurut saya nggak seimbang. Jadi awal tuh ya kita biasa-biasa aja lah. Nah, 1 bulan terakhir itu kalau kita pasang billboard itu istilahnya udah jual obral ya. Kalau awal tuh masih ratusan juta. Nah, kalau udah tinggal sebulan lagi ada yang ya 5 juta aja. Itu ada Gila. billboard Ade Komarudin di Purwakarta udah berbulan-bulan itu. Saya nggak tahu itu kalau itu Dari bulan apa itu? saya nggak tahu yang saya Kita nyoblos diundang The itu Jos itu. Oke. Di dapil saya itu. yang diundang kan kemari saya tahunya hanya dapil saya nggak pernah ke Purwakarta lagi kan. Tapi kan Saya itu nggak juga tahu. termasuk semua dana parpol dari Partai Golkar begitu ya Pak ya? Kenapa? Semuanya sudah include di jumlah yang disetorkan ke KPU. Ya artinya kalau saya apa adanya ya itulah. Dan juga sisa uang saya ya sesuai dengan apa yang ada di rekening saya itu aja. Jadi saya nggak mau pusing-pusing Sumber. mikirin yang aneh-aneh. Ya itu saya di Sumatera Barat seperti ini. Lalu kalau ada orang menilai ini melanggar apa, ya terserah mereka. Yang jelas murah meriah itu aja. Oke, Bu Siti, ini kita melihat upaya dan keinginan yang begitu besar untuk menjadi dan merebut kekuasaan. Apakah sudah setara dengan rakyat yang sebetulnya sudah sejahtera di Indonesia selama 15 tahun kita reformasi? Iya, ini Anda mengundang kita untuk berpikir filosofi ya. Sementara demokrasi melalui pemilu ini kita ngomong politik praktis gitu ya. Semuanya politik praktis, hitung-hitungannya hanya bagaimana meraih kekuasaan, memenangkan satu pemilu. Demokrasi mengajarkan kita memang boleh kompetisi, tidak ada masalah. Ada kompetisi, ada kontestasi itu. Yang kita harapkan adalah tentunya karena partai ini adalah rumahnya demokrasi, pilar utama demokrasi, ya berkontestasi, berkompetisilah secara free and fair. Artinya apa? Akses untuk katakan ya mensosialisasikan partai itu ya sama. Jangan ada yang hanya 5%, ada yang lainnya 90%, ada yang lainnya 80%. Ini yang tidak boleh. Oke, Bu Siti, kita makanya melihat- KPI itu harus hadir ketika ada Persis. yang berlebihan ya dalam menyuarakan dalam mensosialisasikan partainya. Oke, Bu Siti, ini kita melihat juga bahwa banyak sekali ada dugaan-dugaan apakah ada uang dari korupsi yang untuk digunakan para caleg ini? Itu paling penting. Ya, silakan Bu Siti. Mau kecil mau besar
besar kalau korupsi. Mau kecil mau besar kalau korupsi, dan di Itu sini banyak nanti diduga karena pekerjaan audit ya. Jadi ada auditor publik ya mengaudit itu. Silahkan KPU bisa mengundang kayak Pricewaterhouse itu yang bisa mengaudit keuangan itu. Saya tidak tahu yang menjamah sampai ke sana, tapi yang jelas bahwa semua dana yang dikelola oleh partai itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Bu Oleh Siti. karena itu memang harus transparan. Ini yang mungkin di pemilu 2009 tidak se-eksplisit sekarang ini KPU memintakan, sehingga memberikan satu peringatan siapapun partai yang tidak menyerahkan dengan segera deadline itu akan didiskualifikasi. Menurut saya ini bagus bahwa kita belajar demokrasi dengan terukur gitu. Ada penalti di situ. Jadi ada reward and punishment terhadap partai. Partai yang bagus dikelola secara transparan, secara akuntabel, wajib berhak dia memang mendapatkan satu dukungan dari Oke, publik. berkaitan dengan tadi Pak Habib mengatakan bahwa banyak sekali ini baliho-baliho yang tidak mungkin terhitung oleh auditor gitu kan ya. Kenapa akuntan publik yang audit dana kampanye parpol? Apakah bisa mereka mungkin sedikit ada kong-kali-kong dan tidak dikenakan sanksi biaya kah kalau seperti ini? Sanksi Kalau pidana KPU atau yang memintakan profesional dong. Jadi KPU ini kan bekerjanya ada KPU RI, ada KPU di provinsi, ada kabupaten kota, dan semua perangkatnya kan ada. Jadi kalaupun di daerah ada penyelewengan, ada Bawaslu. Bawaslu juga sampai perangkatnya ke bawah gitu ya. Dan kita Bawaslu juga menciptakan relawan pemilu di situ. Nah, jadi menurut saya Bawaslu dan KPU dan semua relawan dan ada civil society itu bersama-sama mengawal pemilu. Jadi bagaimana menyelenggarakan pemilu saat ini yang memang ada tarikan-tarikan untuk menyimpangkan. Tapi di saat yang sama kita ingin meluruskan juga. Jangan ditarik kencang sekali untuk penyimpangan itu. Oke, baik, silakan. Di satu sisi yaitu peraturan bahwa parpol yang tidak menyetorkan laporan dana kampanye akan didiskualifikasi di tempat itu peraturan yang nanggung. Karena tidak ada aturan bahwa masing-masing caleg yang menyampaikan laporan yang tidak benar akan didiskualifikasi. Itu soal besar. Karena ini kan sekedar menyampaikan laporan saja apa susahnya gitu kan ya. Dia pakai stempel bikin di Senen, di Pramuka juga nggak ada masalah. Kedua, jika ketahuan tidak benar, apa sanksi pidananya? Gitu. Nah, kedua ya kan ya, kita mau berharap kepada struktur penyelenggara pemilu terhadap KPU, Bawaslu itu nonsens. Jangankan untuk mengaudit, sekarang menertibkan saja yang katanya bendera nggak boleh di jalan protokol, banner nggak boleh di jalan protokol, omong kosong, nggak ada. Cek semua di lapangan, semua jalan protokol penuh banner. Ini sudah berapa bulan sejak PKPU yang melarang tersebut. Jadi kita dalam posisi seperti itu ya, kita tahu keterbatasan masing-masing institusi, baik Bawaslu, Panwas maupun KPU. Jadi nggak mungkin yang namanya perangkat penyelenggara pemilu itu bisa menertibkan dana pemilu. Ini kritik sekaligus terhadap tidak hanya KPU, Bawaslu, tapi partai politik senangannya mau menyimpang terus gitu loh, mau melanggar. Tapi ini ada kalau juga nggak disemprit gitu yang kan. perlu diperhatikan begini. Ada juga saya lihat satu daerah yang begitu tertib sehingga nggak kelihatan apa-apa. Senyap Ini nanti gitu. golput, tinggi golput. Senyap itu ya. Ya kan? Golputnya tinggi. Kenapa? Saya nggak usah sebut nama kotanya, tapi di dapil saya itu isu ini dilarang, itu nggak boleh, ini jangan. Nah, akibatnya apa? Rakyat nggak tahu. Cuma tahu ada pemilihan tanggal 9, itu pun katanya gitu kan. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Kalau atribut kampanye ini terlalu banyak aturan, golput akan tinggi. Jadi menurut hemat saya, kalau jalan keluar yang terbaik adalah kalau billboard harus dilarang, karena itu mahal. Iya. Dan itu nanti efeknya tentu baliho itu ya. bisa korupsi. Nah, kecuali misalnya kalau itu dibuat misalnya secara sederhana, ada yang pakai bambu lalu dibuat ke belakang besar gitu ya, itu mungkin bisa ditolerir. Tapi yang besar-besaran ya di pinggir jalan protokol seperti disampaikan tadi, terus terang memang itu menyerap biaya yang luar biasa besarnya, dan saya terus terang
nggak sepakat itu. Iya. Ya, saya ingin memberikan apresiasi bahwa dengan seluruh kekurangannya, sistem dan aturan main pemilu sekarang ini jauh lebih bagus. Bukan karena saya di Komisi 2 mitranya KPU dan Bawaslu lalu saya harus membela mereka, tetapi begini, memang yang menentukan mana areal yang boleh untuk memasang atribut itu bukan lagi KPU dan Bawaslu, tetapi pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Mereka yang menentukan. Nah, di mana boleh dipasang, di mana tidak boleh dipasang. Juga memang betul ada yang dipasang, kadang-kadang yang menurunkan itu bukan Bawaslu juga, rival atau kompetitor juga, itu yang jadi persoalan. Nah, saya melihatnya itu sudah ada kemajuan yang sudah dilakukan, tinggal kita sempurnakan ke depan. Bagaimana jalan protokol yang tidak boleh ya jangan dipasang. Jangan karena partai politiknya di situ punya wali kota atau punya kepala daerah lalu pura-pura nggak lihat itu Satpol PP. Tapi yang di situ bukan kepala daerahnya partai tertentu, lalu Satpol PP sikat habis begitu Ya mungkin langsung minta izin sama pemerintah situs Dan tempat itu sendiri. persis di daerah saya Jadi juga ada. izinnya langsung begitu Daerah Pak. saya juga ada wali kota dari Partai apa? partai tertentu, saya nggak usah sebut, nanti ada yang tersinggung di sini. Oke. Giliran yang dia nggak diapa-apain. Wah, berarti di sini dong ada partai ini, ada yang tersinggung di sini. Giliran kita Jelas bukan sapu Gerindra bersih. ya. Oke. Nah, ini Oke. juga Baik, tidak baik. juga ada keadilan di situ. Itu hal yang sama terjadi di dapil saya juga. Saya nggak mau sebut juga karena ada partainya di sini. Jadi banyak yang nggak mau sebut ya. Oke, baiklah. Ini forum curhat, ya. Terakhir ini pertanyaan saya ini, ketika kita kampanye, mana yang paling menentukan? Menang pileg ini banyak uang dan mendapatkan kekuasaan serta uangnya kembali, atau parpolnya, atau figurnya? Ya seperti apa? Kira-kira. Ibu Siti Zuro melihatnya bagaimana? Iya, idealnya memang pemilu ini dilaksanakan dengan tidak terbebani oleh penggunaan uang yang luar biasa. Kita sudah cukup ya 3 kali pemilu dan kita juga menggunakan uang, apalagi di 2009 itu kelihatannya uang berbicara banyak ya Pak. Uang berbicara banyak dan lalu kita menuai gitu ya, korelasi negatif dari positif, maksud saya positif tapi dampaknya negatif gitu ya, terhadap artinya pemerintahan yang tidak bersih, pemerintahan yang tidak melayani. Lah ini yang kita tidak mau. Di 2014 kalau ada tarikan penggunaan uang, kita katakan, kita teriakin jangan menggunakan uang yang tidak halal itu. Dengan cara-cara seperti itu kita akan mereproduksi pemilu 2009 di pemilu 2014. Dan hasilnya akan seperti itu nanti. Untuk apa kita melakukan susah payah melakukan pemilu dengan katakan political cost ya. Jadi APBN kita mengeluarkan dana pemilu yang luar biasa, tapi lalu hasilnya juga seperti ini. Jadi benar ya kata Ibu Siti Zuro. Kenapa? Bahkan ada yang bayar supaya bisa masang. Nah akibatnya kita yang enggak dia tolak. Ya udah, daripada kita ngasih uang lebih bagus kita gak usah pasang. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, sewa preman. Iya. Pokoknya daerah sini hanya boleh si A, kalau mau si B bayar berapa? Pakai preman-preman begitu. Nah ini yang bahaya sekali menurut saya. Iya. Jadi sehingga untuk yang akan datang ini harus jelas dalam undang-undang pemilu bahwa Iya, undang-undang politik, ya. premanisasi dalam hal pemasangan atribut ini harus ditindak tegas. Oke, baik. Karena kalau tidak, ya kita bisa jadi korban semua. Iya, betul. Iya. Nah, Tapi ini itulah harus yang kita terjadi antisipasi. di Indonesia. Itulah faktanya, keadaannya saat Ya, ini dengan baik. undang-undang yang ada sekarang tuh. Teman-teman yang sudah bikin undang-undang itu mesti Tapi sebetulnya bikin undang-undang kan dari kita dan untuk kita juga begitu ya, teman-teman di DPR sendiri yang membuat undang-undang. Ya, Jadi justru itu Gerindra waktu itu cuma 26 kursi, nggak bisa buat banyak untuk buat undang-undang yang ideal. Tetapi Iya, baik, meskipun baik. 26, setiap pansus Gerindra ada orangnya di situ. Iya. Oke, baik, baik. Sepertinya sudah habis waktu kita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jak TV. Tentunya di Ada Apa Berita. Terima kasih Bu Siti, terima kasih Pak Jazuli, Pak Habib dan juga Pak Nurdin Munir.